Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaiannya. Sekarang kita masuk soal nomor 34. Kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Grafik fungsi kuadrat yang persamaannya y sama dengan ax kuadrat min 5x min 3 memotong sumbu x. Salah satu titik potongnya adalah min setengah, 0. Maka nilai a sama dengan a minus 32, b minus 2, c 2, d 11, e 22. Soal nomor 34 ini adalah soal Eptanas tahun 1992. Untuk memahami dan menyelesaikan soal ini, kita ingat episode sebelumnya, ringkasan persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu poin kelima, yaitu tentang membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Dengan pemahaman itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 34 ini. Jadi jawab, kita tulis dulu persamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan ax kuadrat minus 5x plus 3. Ini identik dengan fungsi bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c. Di sini langsung bisa kita tentukan koefisien a. Koefisien a ya pas a, betulan. B nya min 5, c nya min 3. Kata soal dia memotong sumbu x. Syarat memotong sumbu x, kita lihat syarat memotong sumbu x, y nya harus sama dengan 0. Maka kita tulis kembali fungsinya ax kuadrat min 5x plus 3. Dia memotong sumbu x di titik min setengah, 0. Langsung memang di sini sudah syarat terpenuhi dari koordinat titik potongnya. Maka kita substitusi, kita masukkan setiap x kita ganti min setengah, y kita ganti 0. Maka akan menjadi 0 sebenarnya a x nya min setengah kuadrat min 5 x nya min setengah min 3. Kita proses aljabar. 0 sama dengan ini min setengah dikuadratkan berarti 1/4a. Ini jadi min 5 kali min setengah jadi plus 5/2 min 3. Ini pecahan semua, biasa adik orang suka. Kita kalikan dengan 4, maka akan menjadi 0 dikali 4 tetap 0, 1/4 kali 1/4a dikali 4. Nah, a ini tinggal 10 min 3 kali 4 min 12. Maka soal akan sederhana. A 10 min 12, bayar 10, ngutang 12, masih ada utang 2. Kita pindah ruas, min 2 nya 2 sama dengan a. Inilah nilai harga a jika dia memotong sumbu x di min setengah, 0, maka harganya a nya harus 2. Dari pilihan yang ada, pernyataan yang ada, itu jawabannya adalah C. Ini jawabannya C. Kita lanjut lagi. Soal nomor 35. Baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Persamaan 4x kuadrat min px plus 25 sama dengan 0. Akar-akarnya sama. Nilai P adalah A minus 20 atau 20, B minus 10 atau 20, C minus 5 atau 5, D min 2 atau 2, E min 1 atau 1. Soal nomor 35 ini adalah soal Eptanas tahun 1992. Untuk memahami dan mengerjakan soal ini, kita ingat poin yang ketiga dalam episode video-video sebelumnya, yaitu tentang pengertian diskriminan. Sekali lagi, diskriminan adalah suatu cara untuk mengetahui jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Andai kata diskriminan lebih besar atau sama dengan 0, maka akar-akarnya selalu real, nyata. Yang kedua, jika diskriminannya lebih besar dari 0, akar-akarnya nyata, real, dan berbeda atau berlainan. Tapi jika dia kuadrat sempurna, maka akar-akarnya rasional. Jika tidak, maka irasional. Yang terakhir, jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar-akar atau akar-akarnya imajiner.
Jadi dengan pemahaman itu kita bisa mengerjakan soal nomor 35 ini. Maka bisa kita langsung jawab. Kita tulis kembali bentuk persamaan umum kuadratnya. 4x kuadrat npx plus 25 sama dengan 0. Dan identik dengan bentuk umumnya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini kita bisa menentukan nilai-nilai A-nya 4, B-nya min P, C-nya 25. Akar-akarnya sama, maka nilai P syarat akar sama, yaitu syarat akarnya sama, yaitu diskriminan sama dengan 0. Jadi diskriminan sama dengan 0. Sedangkan diskriminan mempunyai harga nilai B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya ada, A-nya ada, C-nya kelihatan. Kita langsung substitusi. B-nya min P kuadrat, A-nya 4, C-nya 25 sama dengan 0. Ini langsung min P dikuadratkan jadi P kuadrat. Ini jadi 4 kali 4, 16 kali 25 sama dengan minus 400 sama 0. 400-nya yang nilainya konstan akan kita pindah ruas kanan jadi positif, maka P-nya plus minus akar dari 400. Akar dari plus minus akar dari 400 ini yaitu mempunyai dua harga, yaitu sama dengan plus minus 20. Jadi ini 400. Nilai P yang dimaksud adalah plus minus 20. Dari pernyataan yang ada itu adalah jawaban yang benar adalah A. Jadi jawaban nomor dari 35 ini adalah A. Bisa kita lanjut lagi nomor yang 36. Nomor 36 kita baca kembali soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x min 2 sama dengan 0 ialah alfa dan beta. Nah ini perumpamaannya alfa dan beta, biasa x1 x2 tidak ada masalah. Ini hanya perumpamaan dari nama akar-akar persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadrat baru yang akarnya alfa min 1 dan beta min 1 adalah A. X kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. B. X kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0. C. X kuadrat plus 9x min 6 sama dengan 0. D. X kuadrat min 9x min 6 sama dengan 0. E. X kuadrat plus 9x plus 6 sama dengan 0. Soal nomor 36 ini adalah soal Leptandas tahun 93. Untuk mengerjakan dan menyelesaikan soal nomor 36 ini, kita ingat poin yang ke-7 dalam ringkasan atau episode video-video sebelumnya, yaitu mengenai menyusun persamaan kuadrat baru jika dia mempunyai akar-akar yang baru. Dengan demikian, dengan pengertian itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 36 ini. Maka bisa kita selesaikan. Kita lihat persamaan kuadratnya. Kuadrat awal x kuadrat plus 7x minus 2 sama 0. Ini identik dengan bentuk umumnya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kita bisa menentukan masing-masing nilainya sama 1, b-nya 7 plus 7, c-nya min 2. Persamaan kuadrat baru akar-akarnya alfa min 1 dan beta min 1. Nah, jadi katanya akar persamaan kuadrat baru alfa min 1 dan beta min 1. Maka kita perumpamakan Y1-nya alfa min 1, Y2-nya beta min 1. Demikian kita masuk ke rumus persamaan menyusun persamaan kuadrat baru x kuadrat min Y1 plus Y2 x plus Y1 kali Y2 sama dengan 0. Maka x kuadrat Y1 kita substitusi alfa min 1 plus beta min 1 x plus ini alfa min 1 dikalikan dengan beta min 1 sama dengan 0. Ini kita susun kembali x kuadrat alfa tambah beta min 1 berarti min 2 x ini alfa beta ini jadi min alfa min beta plus 1 sama dengan 0. Ini kita susun terus sesuai dengan menghasilkan rumus jumlah dan hasil kali akar x plus alfa kali beta. Ini kita keluarkan kurungnya jadi plus 1 sama. Nah, di sini kita lihat ini adalah rumus jumlah, rumus hasil kali akar.
sesuai dengan rumusnya. Langsung ini min B per A, balik semua, min 2 X ini perkalian akar C per A, ini penjumlahan akar min B per A plus 1 sama dengan. Kita substitusi nilai A, B, C nya sudah kita ketahui. A nya 1, B nya 7, C nya min 2. Substitusi berarti akurat min B nya jadi min 7 per 1 min 2 X, C nya min 2 1, jadi min 2 per 1, B nya 7 jadi min 7 per 1 per 1 sama dengan 0. Kita proses terus, proses aljabar. Ini min 7 1, min 7 min 2 jadi min 9 X ini jadi min 2 ini plus 7 plus 1 sama dengan 0. Jadi X kuadrat jadi plus ini min kali min 9X 78 kurang 2 jadi 6 plus 6. Dibentuk dari persamaan kuadrat baru yang diminta adalah X kuadrat plus 9X 6 sama dengan 0. Dengan proses menyusun persamaan kuadrat baru. Dari pernyataan yang ada, kita lihat A, B, C, D, E. Benar adalah E. X kuadrat plus 9X plus 6 sama dengan 0. Jawabannya adalah E. Lanjut lagi soal nomor 37. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Koordinat titik balik dari grafik fungsi kuadrat yang persamaannya Y sama dengan X min 1 kali X min 3 adalah A 2, min 1, B min 1, min 3, C min 2, min 1, D min 2, 1, E 1,3. Soal nomor 37 ini adalah F Tandas tahun 1994. Untuk mengerjakan dan memahami soal nomor 37 ini adalah kita ingat poin yang keempat, yaitu mengenai pengertian sumbu simetri dan titik puncak. Maka dengan pengertian sumbu simetri dan puncak kita bisa menyelesaikan soal nomor 37 ini. Dan kita jawab. Jadi kita lihat fungsi kuadratnya X min 1 X min 3. Sepertinya belum, bentuk umumnya belum kelihatan atau belum manis, kita uraikan dulu. Jadi X kuadrat min 3X min X plus 3. Jadi X kuadrat min 4X plus 3. Nah, inilah bentuk fungsi umum dari kuadrat, adalah fungsi umum kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Kita bisa menentukan nilai A nya 1, B nya min 4, dan C nya plus 3. Kita ditanyakan koordinat titik balik. Kita lihat A nya lebih besar dari 0, 1 berarti dia titik balik minimum karena dia terbuka ke atas. Sketsanya kira-kira bentuk umumnya seperti ini. Nah, inilah titik baliknya di titik ini. Ini titik balik minimum karena dia terbuka ke atas. Nah, kita lihat bahwa koordinat titik balik minimum, kalau disebut titik berarti dia koordinat itu X, Y. X ini sumbu simetri dengan rumus min B per 2A. Y ini ada nilai ekstrim, nilai minimumnya min D per 4A. Nah, ini di sini langsung bisa kita kerjakan sumbu simetrinya. Berarti sumbu simetrinya bisa kita cari dulu. X min B per 2A. X, B nya sudah ketahuan. B nya di sini min 4, A nya 1, jadi sama dengan sumbu simetrinya 4 dibagi A nya di sini adalah 1, jadi min 4 per 2A dikali 2, 4, 2 sama dengan sumbu simetrinya 2. Ini bisa juga kita langsung kita substitusi ke fungsi awal, maka akan mendapatkan langsung titik balik minimumnya, atau dengan rumus min D per 4A. Ini sama hasilnya. Coba kita gunakan rumus nilai balik, namanya nilai balik minimumnya, rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Nah, D nya di sini kita lihat B kuadrat min 4AC
bagi 4A. Langsung kita Y-nya sama dengan B-nya min 4. Ini min 4 dikuadratkan 4A-nya 1, C-nya 3, A-nya 1. 16 ini min masih ya. Jadi ini plus 16 min 12 bagi 4. Maka 16 kurang 12, 4 dikali min jadi min 4. Jadi min 4 per 4 sama dengan min 1. Inilah nilai balik minimum kalau lengkapnya. Jadi koordinat titik baliknya X-nya tadi sumbu simetrinya 2, min 1. Jadi jawaban yang ada kita lihat di sini A, B, C, D, E, O. Cocok sesuai dengan A. Jawaban benar adalah A. Lanjut lagi soal nomor 38. Sebenarnya kita baca dulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Akar-akar persamaan 2x kuadrat plus 6x sama dengan 1 adalah P dan Q. Nilai P kuadrat plus Q kuadrat adalah A min 2, B min 3,5, C min 8, D 9, E 10. Soal nomor 38 ini adalah soal Eptanas tahun 94. Untuk menyelesaikan dan memahami soal nomor 38 ini, ingat poin yang ke-6 dalam episode sebelumnya, yaitu tentang pengertian rumus jumlah, hasil kali, dan selisih akar-akar dari persamaan kuadrat. Dari pengertian itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 38 ini. Jadi bisa kita langsung jawab. Lihat 2x kuadrat plus 6x sama dengan 1. Ini belum manis. Bentuk umum persamaan kuadratnya kita jadikan salah satu ruasnya 0, misalnya ruas kanan sama dengan 0. Inilah. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama 0. Nilai a nya sama dengan 2, b nya 6, c nya sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat nilai akar-akarnya adalah P dan Q, maka nilai P kuadrat plus Q kuadrat, kita langsung jawab nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat ini adalah rumus identitas dari jenis persamaan kuadrat. Jadi min 2 PQ. Ini P plus Q adalah rumus penjumlahan akar, ini rumus perkalian akar. B nya kita lihat di sini 6. Jadi 6A nya 2, C nya min 1, A nya 2. Sebelum kita proses, ini min 6 bagi 2 3, jadi min 3 dikuadratkan. Ini salaman jadi 1, ini 3 kuadrat sama dengan 9 plus 1. Jadi sama dengan sepatu. Jadi nilai dari P kuadrat plus kuadrat sama dengan 9 per 1 sama dengan 10. Dari pilihan yang ada A, B, C, D, E adalah E. Jadi jawabannya adalah E. Itulah soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaian. Nah, dalam episode-episode selanjutnya masih kita membahas soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat. Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.